Oke, everyone, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Oke. Untuk hari ini hadir semuanya ya. Baik. Langsung saja untuk hari ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Tapi sebelum itu, saya akan coba mereview kembali tentang materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, apa itu berpikir komputasi? Kita berpikir tentang atau menyelesaikan persoalan secara komputerasi ataupun lainnya seperti komputer juga. Kemudian di pelajaran kali ini kita akan memfokuskan sebelum kita berangkat ke lab komputer, kita akan memfokuskan ke hal-hal 4 elemen yang kemudian tersebaik, yaitu tentang algoritma data. Oke, masih ingat? Algoritma data ada apa aja? Ada 4 kan? Apa aja itu coba? Ada searching, sorting, like, queue. Nah, apa itu searching, Cina? Kalau sorting, kemudian apa, Cina? Sorting itu apa? Mengurutkan atau pengurutan. Dan stack itu bukan, dan yang dari yang stack bukan queue. Baik. Sekali lagi kita di pelajaran ini khususnya informatika kita akan mengasah kembali cara berpikir kritis kalian. Kita akan bahas kembali cara berpikir logis, kreatif dan juga robotiknya. Kemudian yang searching, contohnya mungkin kalian sudah secara tidak sadar juga kalian mungkin sudah mengimplementasikan salah satu algoritma dasar yang akan kita pelajari ini. Pokoknya contoh yang searching. Nah, ketika kalian mungkin contoh kasus kayak ketika kalian mempersiapkan baju seragam, ketika kalian nanti mencari yang searching di informatika, ini ada beberapa memperhatikan beberapa elemen atau kriteria kayak warnanya apa, motifnya itu apa. Jadi mungkin sudut pandang kalian dan juga pencarian kalian lebih terfokuskan atau mengerucut. Kemudian yang sorting, seperti yang saya kemarin sampaikan, ada 3 ya. Kita ada memfokuskan atau mengerucutkan ke 3 bagian. Ada bangsa, system dan shelf. Nah, aku masih ingat ya kalian itu beberapa sesuatu apa? Ya? Apa sesuatu ya? Membedakan. Mungkin lebih tepatnya proses mengurutkan, gitu ya. Proses mengurutkan 2 elemen atau 2 angka yang saling berdekatan. Sekali lagi ya, prosedur adalah sebuah proses pengurutan khususnya untuk proses pengurutan 2 elemen yang saling berdekatan, 2 elemen atau 2 angka dan 2 numerik. Kemudian selection sort. Apa selection sort? Masih sama dengan menurutkan, cuman untuk sensor sendiri itu yang memilih atau nilai yang kecil
dari daftar lalu menerimanya kembali ke posisi awal. Kemudian yang insert ini lebih menyisipkan, lebih gampang menyisipkan nomor cek ke posisi yang lebih tepat. Nah, hari ini kita akan fokus ke yang elemen yang ketiga, yang stack. Jadi mungkin stack itu kayak kalian milah baju yang akan dipakai gitu kan. Pastinya kalian mungkin secara random nanti sudah dilitik, sudah dirapikan, nanti kalian terus taruh di lemari kalian, dan juga ketika ingin kalian pakai itu juga nanti random ya, sesuai cara diukur masing-masing. Nah, ada perbedaan yang cukup sedikit ya, cukup berbeda dari stack sama queue. Kalau stack itu kayak ada lebih bahasanya kita ada LIFO, relasi yang close out, yang pertama terakhir dibantu itu akan menjadi yang pertama keluar. Terus kalau yang queue itu istilahnya FIFO. Terus ini persoalan kayak yang kecil. Siapa yang paling pertama datang, keluar yang pertama dilayani. Maka keluar juga. Nah, gitu ya. Kalau LIFO, kalau stack itu LIFO ya, last in first out. Kalau queue itu apa? Antrian. Kalau queue itu first in first out. Oke? Nah, ingat ya, kalau garis bawah ini. LIFO itu data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data yang pertama yang keluar. Soalnya ini latihan soalnya mungkin akan sedikit lebih rumit dari sebelumnya. Si tabelnya pun tabel untuk kalian lebih memahami bagaimana cara stack ini digunakan akan lebih rumit dibandingkan yang searching sama yang sorting. Jadi mohon diperhatikan, ini yang stack itu adalah data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data pertama yang keluar. Yang terakhir ini pertama yang keluar. Oke? Ingat ya. Data terakhir dimasukkan akan menjadi data yang pertama yang keluar. Oke. Nah, stack ini. Oke, sebelumnya apa itu stack? Apa itu tumpukan? Baik. Kalau contoh kasus yang lainnya seperti ketika kalian menyusun piring, sebetulnya nanti yang pertama kali yang terakhir masih first out, atau pertama yang ditumpuk, terakhir atau terakhir ditumpuk akan menjadi objek atau piring yang akan keluar. Kemudian untuk bukan piring, misalnya piring pertama yang diletakkan akan berada di posisi paling bawah. Nah, dan jika kita ambil piring persatu untuk kali itu, tentunya piring yang berada di posisi paling bawah tersebut akan menjadi yang terakhir diambil. Oke. Nah, kita langsung ke aktivitas. Wait. Ini sepertinya akan lebih mudah dilihat. Seperti ini. Kelihatan nggak? Berapa? Oke, saya coba bacain ya. Nah, pada aktivitas ini saya akan bermain dengan satu orang siswa lainnya seperti
Jadi kita akan bermain seperti yang searching. Kita akan bermain pasangan. Nah kemudian satu orang harus menjadi ada beberapa model kayak beberapa peran. Yang pertama akan menjadi seorang memberi perintah, dan yang satu lagi akan menjadi seorang simulator atau eksekutor. Nah, kemudian dimulai ketika si pemberi perintah memberikan sebuah proses simulasi yang akan dijelaskan di bawah, ya. Kemudian simulator tersebut terus menjalankan simulasi dan memberikan jawabannya. Nah, oke. Kita skip dulu yang itu. Nah, ada dua perintah ya yang harus disampaikan oleh si pemberi perintah. Ada dua perintah, sekali lagi ada dua perintah yang harus disampaikan si pemberi perintah. Pertama ada push dan juga pop. Oke? Ada sekali lagi ada dua perintah yang harus disampaikan si pemberi perintah. Yang pertama ada push, yang kedua ada pop. Nah, push itu maksudnya adalah sebuah kode bahasa lah, kayak untuk menyimpan nilai ke dalam stack atau input tersebut. Nah, data ini diikuti oleh sebuah bilangan bulat akan disampaikan ke dalam stack tersebut. Nah, perintah pop kalian sedang ada keluar perintah pop untuk mengeluarkan angka yang berada di atas permukaan saat ini. Nah, jika saat itu kosong, perintah pop tidak memberikan efek apa-apa. Ya, wait. Jika saat ini tumpukan kosong, perintah pop tidak memberikan efek apa-apa. Nah, itu contohnya. Wait. Kita coba ke bawah. Oke. Nah, kelihatan? Oke. Nah ini ketika saya bilang apa ada dua perintah saja yang akan disampaikan oleh pemberi perintah. Pertama ada push x itu berarti push sebuah x itu adalah sebuah bilangan ya. Push x adalah sebuah bilangan. Serah dari menggunakan apa aja. Nah, terus ketika seorang simulator menerima sebuah perintah simulasi, ia harus diberikan jawaban berupa daftar bilangan yang akan dikeluarkan dari stack sesuai dengan urutan perintah simulasi yang dia terima. Nah, contohnya hasil pop ini ya, hasil pop yang diharapkan itu adalah 4, 6, 2, sama 3. Nah, di sini bagaimana caranya agar hasil pop di sini itu sesuai dengan hasil pop yang diharapkan 4, 6, 2, 3. Oke, kalian bisa diperhatikan coba di sini di sistem itu tumpukannya. Oke, tumpukannya itu 5 selalu ada di tumpukan tersebut karena kan itu adalah angka yang pertama keluar tapi terakhir angka yang pertama masuk tapi terakhir keluar. Last in, first out. Oke. Nah, terus ketika si pemberi perintah itu mengatakan wait, tugas simulasi tersebut adalah menggambar si state-nya. Si pemerintah hanya memberi peran hanya sebagai roles, sebagai verbal action-nya saja gitu. Contohnya nih ya, kita langsung ini aja deh.
kasih. Wait. Oke, so hasil apabila Anda diharapkan lima, tiga, dua, satu. Nah, bagaimana caranya? Saya ingin memberi perintah agar si hasil pop di sini itu sesuai dengan hasil pop yang diharapkan 5, 3, 2, 1. Coba, ada yang bisa simulasi. Jadi bisa lihat kan, ini adalah hasil pop yang diharapkan ya. Dan ini hasil pop sesuai dengan perintah tersebut. 4, 6, 2, 3. Jadi di stack sendiri memang tidak semua, hanya angka 5 saja yang belum keluar di unsur pop. Oke. Nah, oke. Berhubung hasil pop yang diharapkan itu adalah 5, 3, 2, 1, kita coba beri perintah push lah. Push itu kayak bukan push, input lah ya, input angka 5 gitu loh maksudnya. Oke, kita coba push berapa kira-kira. Nah, nanti isi stack isi udah. Nah, lagi push ini ada 6 sama 5. Ada? Pop. Pop di sini berarti ya mengeluarkan lah ya, mengeluarkan berarti sini. Ada? Pop lagi kan? Ya, apa dong? Push satu berapa? Push 3. Si 6, 3 ya. Push apa lagi dong? Sekarang? Push. Push. Bisa berapa? 2. Kemudian sekarang berapa? Dan lagi dan hasilnya yes, sesuai dengan apa yang diharapkan dari si pemerintah, memberi perintah 5, 3, 2, oke, baik, menggunakan enggak. Sekarang kalian hubung ini kalian coba ternyata ada berapa orang sih sebelumnya?
Berarti garis berarti sekarang udah ganjil ya? Tidak ada yang salah. Oke, sekarang coba kalian latihan bersama teman-teman kalian dengan hasil popnya. 8, 4, 3, banyak banget. cuma beres satu angka, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Oke? Oke. Bikin sarang. Ya, yang nggak ada pasangannya tolong nanti pindah ke pihak kosong. Ya. Okay, any question guys? No. Ya. Berapa? Goyang-goyang. Sudah enggak apa-apa. Pak, tepung layar. Okay, everyone. So dengan latihan seperti ini, insya Allah seperti harapannya adalah kalian lebih bisa berpikir kritis dan bisa lebih berpikir secara logis juga, secara sederhana. Dan sebelum kita beralih ke yang real atau bahasa pemrograman yang sebenarnya, okay? Jadi nanti ini sudah minggu ketiga, insya Allah dua minggu sebelumnya, 2 minggu selanjutnya kita akan pindah ke level dan setelah insya Allah kita tidak akan langsung ke coding, ya. Kita akan coba ke hal-hal yang lainnya dan sederhana. Dan lagi untuk mengembangkan atau mengasah kembali daya kritis kalian dan kalian juga kolaboratif. Okay, everyone, so much for today. See you.